Halo guys, balik lagi sama gua Rudi di channel Kikyo Miko Sama. Kali ini gue akan ngebahas episode 8. Buat kalian yang mau nonton episode 8, kalian bisa ke channel YouTube Aniwan tapi masih dalam bahasa Inggris, atau kalian bisa ke website Sameadaku dan Anoboy. Yasaime bahasa Indonesia rilis sekitar jam 1 malam ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan episode 8-nya. Let's go. Melanjutkan episode 7 minggu lalu, Towa, Setsuna, dan Moroha masih melakukan pengejaran Shiotsune. Tapi mereka terlebih dahulu menyelamatkan Takechio yang membeku karena serangan siluman beruang salju. Di sini yang lain kita diperlihatkan Riku dan Jube si pedagang. Riku menceritakan bahwa dia bertemu dengan Towa. Di obrolan ini gue menyadari bahwa Riku ini adalah orang yang selama ini mengorder kepada Jubei. Bisa dibilang dia adalah pengguna jasa Jubei. Dan Jubei menggunakan Moroha untuk melaksanakan perintah Riku. Bisa dibilang untuk memenuhi keinginannya, Riku tidak mau menggunakan tangannya sendiri. Dan entah kenapa gue merasa gayanya ini mirip dengan Naraku. Seperti kita tahu bahwa Naraku memanfaatkan orang lain untuk kepentingannya. Misalkan Naraku mau membunuh Inuyasha, Naraku memanfaatkan kebencian Sesomaru kepada Inuyasha dan menghasutnya. Entah kenapa gue mencurigai Riku ini adalah antagonis di anime ini. Balik ke pertarungan Yotsune dengan Yasaime, Yotsune diberikan kekuatan oleh Kyuki untuk menjebak para Yasaime ke alam mimpi. Yotsune pun berhasil menjebak Moroha, Towa, dan Takechio ke alam mimpi. Hanya Setsuna yang masih sadar, karena Setsuna tidak memiliki mimpi. Di mimpi Moroha diperlihatkan Miroku menyerahkan atau menitipkan Takechio ke Jubei. Jubei menanyakan tentang Hachi. By the way, kalau kalian ingat, Hachi ini adalah siluman rakun teman Miroku yang tinggal di kuil Biksu Mushin. Biksu Mushin ini adalah orang yang mengobati lubang angin milik Miroku. Di sini gue melihat sosok Miroku tidak seperti biasanya. Yang kita tahu bahwa Miroku adalah orang yang periang, lucu, dan juga rada-rada cabul mesum. Di sini dia diperlihatkan seperti orang yang depresi dan sedih, juga pendiam. Apapun yang ditanyakan Yubei, Miroku hanya geleng-geleng kepala. Gue juga jadi mempertanyakan kemana Sango dan dua anak perempuannya. Yang kita tahu bahwa anak Sango yang diperlihatkan di anime ini hanya Hisui. Kemana dua anak perempuannya? Coba kalian tulis di kolom komentar. Di mimpi Takechio, kita diperlihatkan Inuyasha dan Kagome seolah sedang menghadapi sebuah pertarungan. Seolah merasakan akan terjadi sesuatu yang buruk, Kagome menitipkan Moroha kepada Hachi, dan Kagome memberikan pewarna bibir peninggalan ibunya Inuyasha sebagai kenangan. Dan Hachi pun pergi membawa Moroha. Di kegelapan kita melihat sosok Sesomaru dan Kirinmaru. Di sini Inuyasha seolah bersiap menghadapi pertarungan dengan mereka berdua. Gue sebagai fans dan mungkin juga kalian berharap bahwa Inuyasha dan Kagome baik-baik saja dan gak ada sesuatu yang buruk terjadi lah. Tapi kalau dua karakter kesayangan kita ini ternyata mati, sungguh disayangkan. Ya, apapun hasilnya kita serahkan ke sang mangaka Rumiko Takahashi. Di mimpi Towa kita diperlihatkan seekor kupu-kupu mimpi mendekati Setsuna. Dan kupu-kupu mimpi itu menuju Goshinboku, dan kupu-kupu mimpi ini menghilang di depan Rin. Gue juga nggak tahu sih maksudnya apaan yang tentang mimpinya Towa ini. Balik ke scene dimana Setsuna berhasil membunuh Yotsune, kemudian Setsuna membangunkan Towa, Moroha, dan Takechio. Di sini Towa menyayangkan kenapa Setsuna membunuh Yotsune.
karena mereka bisa mengorek informasi lebih dalam kepada Yotsune. Dan pada akhirnya mereka melawan Kyuki, si salah satu empat bahaya. Kyuki pun memperlihatkan wujud aslinya. Kyuki menggunakan mutiara pelangi miliknya dan menyerap kekuatan siluman milik Moroha dan Setsuna. Moroha dan Setsuna pun tidak berdaya menghadapi Kyuki yang dalam wujud siluman sempurna dan menggunakan mutiara. Salah satu harapan adalah Towa untuk menghadapi Kyuki, karena mutiara pelangi milik Towa bisa menyerap energi siluman musuh. Towa pun berhasil menyerap kekuatan Kyuki hingga Kikujumonji-nya berubah menjadi berbentuk naga biru. Dan Towa pun berhasil mengalahkan Kyuki. Di kejauhan, Riku mengamati pertarungan para Yashahime dengan Kyuki. Setelah Kyuki tumbang dan tak berkutik, Riku mendekati Kyuki dan merebut mutiara milik Kyuki. Kyuki pun mati. Fakta lain bahwa mutiara pelangi ternyata ada 7, dan Riku juga mengincar mutiara pelangi. Setahu gua, yang mengincar mutiara pelangi adalah orang jahat. Ini semakin memperkuat dugaan gue bahwa Riku adalah antagonis. Apa Riku merupakan antagonis di anime ini? Bagaimana pendapat kalian? Yang gue perhatikan dari perdebatan para fans adalah kabar atau bagaimana kondisi Inuyasha dan Kagome. Dan para fans juga merindukan kisah percintaannya, karena di anime Inuyasha kisah percintaannya sangat epik, dimana itu adalah kisah cinta segitiga antara Inuyasha, Kagome, dan Kikyo yang bikin orang pada baper. Kalau menurut pendapat gue sih, kalian harus move on, karena ini kisahnya para Yashahime, bukan kisah Inuyasha lagi. Tapi gue juga berharap sang mangaka bisa memenuhi ekspektasi para fans dengan mengobati kerinduan akan karakter legendaris Inuyasha dan Kagome, dan juga kisah percintaannya yang bikin baper. Sekian dulu konten kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Kalau kalian punya teori, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Gue Rudy cabut dulu. Kita ketemu di konten selanjutnya. Bye bye.